Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Hola netizen yang tercinta, Hotman Paris turut menanggapi kisruh soal uang donasi 1,5 miliar rupiah antara Agus dan Pratiwi Novianti. Diketahui uang donasi pengobatan mata Agus senilai 1,5 miliar rupiah tidak sepenuhnya digunakan untuk berobat. 98 juta rupiah digunakan untuk membayar hutang Wawa. 250 juta rupiah sempat dipindah ke rekening istri Agus dan 50 juta rupiah untuk orang tua Agus. Setelah ribut, uang donasi tersebut kembali dipindahkan ke rekening Yayasan Pratiwi Novianti sebesar 1,3 miliar rupiah dari total 1,5 miliar rupiah. Terkait hal ini, Hotman Paris memberikan penjelasannya berdasarkan pandangan hukum. Menurutnya, secara hukum uang donasi yang diterima Agus sudah menjadi milik Agus, sehingga pihak Yayasan Pratiwi Novianti tidak bisa menuntut soal penggunaan uang donasi tersebut. Namun, jika secara moral, apa yang dilakukan Agus tidak terpuji. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Novi tak kuasa menahan rasa kecewa saat mengetahui bahwa uang donasi untuk Agus yang disiram air keras digunakan untuk membayar hutang dan berobat menggunakan BPJS. Seharusnya uang itu untuk perawatan Agus, keluh Novi, mengungkapkan rasa sakit hatinya. Komunitas yang awalnya bersatu untuk membantu, kini terpecah karena pengelolaan dana yang tidak transparan. Banyak yang bertanya-tanya, kemana uang sebenarnya sisa donasi itu? Apakah Agus benar-benar mendapatkan perawatan yang layak? Kisah ini mengunggah banyak orang untuk berpikir kritis tentang transparansi dalam penggalangan dana. Apakah kita sudah cukup berhati-hati saat menyumbang? Yuk berbagi pendapatmu di kolom komentar ya. Apa yang seharusnya yang dilakukan Novi dan Agus selanjutnya? Untuk Agus ini lah kata sama kau ya Agus ya, bisa gak sih kau tuh tahu diri, jadi orang kalau udah ditolong, udah dibantu itu tahu diri, bisa gak manut aja, apalagi untuk kesembuhan kau bukan untuk yang lain. Ya jangan heboh-heboh mumpung ada yang gratis dipergunakan lah dari BPJS atau apa namanya sekarang udah berganti nama. Duit itu dikumpulkan biar kau bisa melihat lagi ya, bukan untuk IWO. Kadang kau memang bandal kali, makanya kadang malas nolong-nolong orang yang kayak gini. Sibuk kau mau melaporkan si Novi. Kenapa lah cuman mata kau aja yang kena disiram itu? Kenapa gak sekujur tubuh itu sampai meleleh, sampai benyek aja udah biar rata dia sama tanah. Emosi juga aku nengok tingkah si Agus ini. Gus! Itu tengok dulu anak-anak itu! Bersihin itu pipisnya Gus! Ntar ya bandel kali si Agus ini. Yang lebih kocak lagi, kau udah dibantu sama pemerintah pengobatan gratis, masih kau ributi juga RSCM, masih kau jelek-jelekan RSCM itu. Memang gak tahu diri kamu ya, kamu keterlaluan Agus! Lu yang dapet donasi satu Indonesia yang puyeng, palanya cekat-cekot. Gue kali ini gak mau bahas salah siapa atau yang benar siapa. Ini menurut gue cuman kayak ada misunderstanding aja sih menurut gue pribadi ya. Nah mungkin masuknya si Tenovi itu dia baik gitu ya kan. Dia mau menggalang donasi ya, namanya orang habis kena musibah kayak begitu. Ya orang mikirnya galang donasi untuk biaya pengobatan gitu loh. Tapi mungkin di otaknya si Agus and the gang ya, Agus and the gang itu tuh kalau donasi ya udah terserah dia gitu, mau buat apa aja ya nggak sih, mau buat bayar utang saudaranya kek, mau buat beli mobil kek, mau buat beli jet pribadi kek, atau nggak gimana. Mungkin ya di otak dia tuh oke, nggak apa-apa ya kan, untuk keperluan sehari-hari kek ya nggak apa-apa gitu. Apalagi kan si Agus ini pastinya kan nggak biasa sama yang namanya donasi. Bener nggak? Toh dia juga baru dapet kali ini donasi, jadi dia kayak bingung gitu loh, donasi ini buat apa? Kalau donat ya dimakan gitu, kalau donasi kan ya dia masih kayak canggung gitu. Apalagi nggak pernah pegang uang gede, mungkin tiba-tiba bro dalam sekejap dapet lah, terkumpul lah 1,5 M gitu kan. Nah jadi mungkin dia bingung juga nih harus gimana, mau buat apa gitu kan, mau beli boneka Labu Busala, mau buat pengobatan gimana ya kan. Apalagi dia udah di cover tuh sama namanya BPJS ya kan. BPJS tau nggak lu apa? Apa sih? Budget pas-pasan jiwa sosialita ya. Jadi alasannya tuh dia kasih ke uangnya untuk siapanya gitu, untuk bayar utang atau nggak apa ya, itu katanya dia ikhlas gitu kasih, karena ya si OA-nya ini yang ngejagain dia gitu kan.
Habis itu ya dia juga pikir apa ya, nggak berdaya juga gitu kan. Jadi dia kasih serahkan semua ATM semua sama si bininya itu. Nah kalau untuk masalah ketidakterbukanya itu yang menurut gue kurang bener ya. Misalnya gue jadi Tenovi juga mungkin gue agak kecewa gitu. Kenapa lu tidak terbuka dananya kemana aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk kemana-mananya itu, misalnya mau buat keperluan sehari-hari kayak buat bayar utang siapanya, itu menurut gue pribadi ya mungkin ya udah terserah sama yang dapat donasinya juga gitu kan. Secara mungkin si Tenovinya itu belum ada sosialisasi ini khusus untuk berobat ya, tidak boleh digunakan untuk keperluan lain gitu kan. Ya namanya baru pertama kali kena donation ya juga bingung kali kan, grogi juga gitu. Nah tapi yang gua nggak setuju juga nih, katanya kan si siapa namanya nggak ada ucapan terima kasih. Menurut gua kayaknya sudah sepantasnya juga si Tenovi itu dapat paling nggak dihargai dan mendapatkan ucapan terima kasih, karena nggak semua orang lo bisa punya hati untuk mengumpulkan donasi buat orang lain gitu kan. Jadi gimana pun juga nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Gua nggak ngerti lah, mereka semua harus ketemu untuk dibahas lagi maunya gimana ya. Gimana pun juga Novi juga udah berjasa untuk mengumpulkan dana tersebut ya. Jadi menurut gue ya udah cari jalan tengahnya aja, oke? Pusing lama-lama. Mendingan kalian berembuk lagi, ketemu lagi untuk bahas masalah miscommunication ini gitu loh ya, supaya nggak makin melebar gitu ya. Akhirnya ini masih di kasusnya Agus Salim itu yang disiram air keras itu. Jadi kemarin aku lihat di VT yang lewat itu Farhad Abbas sama siapa sih aku nggak tahu, lupa lagi ya, itu kan menyampaikan kalau sebenarnya uang donasi itu menjadi hak mutlak punyanya Agus gitu loh. Jadi mau diapain kek, mau dibelanjain, mau dikasihin ke siapa, mau untuk bayar apa, itu ya terserah gitu loh. Nah ini bagaimana, setuju nggak kayak gitu? Nah ini contoh aja ya, contoh nih ya, misalkan Agus itu di podcastnya itu ngomong kalau dia nggak bisa bayar kontrakan, atau nggak bisa bayar utang, atau misalkan nggak bisa bayar ini itu. Yakin nggak kalau orang-orang mau berdonasi? Orang-orang mau berdonasi menurut aku ya karena melihat lukanya yang parah dan takutnya nggak bisa berobat, takutnya juga mungkin matanya itu nggak bisa ditolong gitu. Jadi mereka kan akhirnya iba dan donasi lah mereka itu gitu loh. Kalau itu menjadi haknya Agus dan menurut yang disampaikan lawyer itu, Agus itu sudah kehilangan alat penglihatan, terus kemudian susah, ya bolehlah dia uang itu mau dipakai apapun itu terserah gitu. Mbak Novi sebagai orang yang punya ide untuk ngajak Agus ini ke podcast, ya tentunya nggak terima. Dia merasanya kan memang dia harus mempertanggungjawabkan uang itu, karena ya setidaknya dia yang mengajak gitu loh. Dia harus mempertanggungjawabkan bahwa memang uang itu benar-benar prioritas untuk pengobatan. Nah kalau memang itu jadi mungkin kalau misalkan dia sudah berobat nih ya pakai uang donasi itu, mungkin sisanya juga nggak akan nggak akan diurusin sama Mbak Novi, dan sekarang menjadi urusan netizen gitu loh. Lah dia berobat aja kan pakai BPJS, kenapa harus pakai BPJS gitu? Apa dia mau itu uangnya lebih bisa untuk urusan yang lain-lain gitu? Itu loh yang jadi masalah sebenarnya. Kalau memang itu haknya Agus, ya aku nggak tahu sih. Kalau uang donasi itu harusnya sih memang yayasan atau dipertanggungjawabkan nggak sih, atau memang ya kalau sudah menjadi haknya yang ditransfer, yang yang uang donasi itu bisa dipakai keperluan lain-lain di luar pengobatan, atau bagaimana nih? Aku juga nggak tahu juga sih. Cuman ya kalau menurut aku yang pasti orang itu iba pengen donasi ya karena melihat kondisinya Agus, biar untuk berobat, biar cepet tertangani daripada pakai BPJS, itu yang pertama. Nah ini contoh aja ya, misalkan kamu ngasih uang ke anakmu misalkan 3 juta, ini buat bayar uang kuliah ya kan, uang 3 juta dikasihkan ke anaknya, itu kan sudah menjadi hak anaknya. Lah masa
uang itu misalkan dipakai anak-anak untuk main game, untuk misalkan shopping, kita sebagai orang tua boleh, ya kan enggak, tetap tujuan utamanya adalah untuk bayar uang kuliah. Nah sama dengan donasi untuk Agus ini, fokus yang utama adalah untuk pengobatan, ya kan. Kenapa dia harus pakai BPJS? Nah setelah untuk pengobatan mungkin ya sisanya ya mungkin lah itu bisa dikatakan terserah mau dibuat apa, tapi fokusnya pengobatan dulu deh, itu mungkin maksudnya Mbak Novi. Setelah itu ya mungkin terserah, misalkan untuk biaya hidup atau untuk belanja atau untuk apa. Jadi kenapa Agus Salim nggak terima gitu loh ya Mbak Novi, meminta pertanggungjawaban dari apa ya, setidaknya laporan lah uangnya dipakai apa aja. Kenapa nggak terima? Kenapa merasa harga dirinya itu kayaknya terinjak-injak, harga diri istrinya? Sebenarnya enggak juga. Ya cukup aja bilang gitu, Mbak ini saya pakai berobat sekian, terus kemudian nanti sisanya boleh nggak saya pakai untuk biaya hidup karena saya kan udah nggak bisa kerja lagi. Enak-enak aja sebenarnya juga ya kan. Pastilah nanti dia trouble juga untuk kerja setelah mungkin penglihatannya berkurang, kurang bagus atau apa. Cuman ya itu tadi lah, sekali lagi fokus untuk pengobatan dulu, lain-lain mah belakangan gitu loh ya. Ya tapi ya Rek ya, mungkin uang itu memang bisa bikin semuanya itu berubah. Yang tadinya dia itu sedih banget di podcastnya Densu, terus kemudian dia disiram air keras kayak gitu. Tapi begitu ngelihat uang yang jumlahnya nggak sedikit gitu ya, dia jadi lupa mungkin cara berterima kasih gitu ya.